Huh. Ah. Bisa nyetir nggak sih? Nona. Wah. Kamu baik-baik aja. Bagus buat kepalamu. Bisa nyetir nggak sih? Kamu buta ya? Lihat tuh bajuku kotor. Bukannya aku yang bikin bajumu kotor. Kenapa sih teriak-teriak gitu? Maksudmu gampang. Cuma nodain bajuku. Kan kamu tahu bajuku. Oke, nggak usah bilang aku ngerti. Gimana kalau $1.000? Iya, siapa yang mau uang kotormu? Oke. $2.000 oke. Aku nggak mau uangmu. Kamu mau apa? Aku mau kamu minta maaf sama aku. Nona hahaha. Maaf dulu, aku nggak sengaja. Kedua aku udah nunjukin keseriusanku. Gimana dengan $2.000 tadi? Mau atau enggak? Aku nggak mau. Jangan ditarik dadah. Hei, kalau kamu berani pergi aku bakal tembak kamu. Tembak aja. Aku takut banget. Kamu kebanyakan nonton film polisi dan premannya. Hei, berhenti. Kembali. Ini keterlaluan. Keren. Sayangnya otakku sakit. Sudah terlambat. Hei. Ya ampun. Ah, maaf. Maaf. Kamu ngapain? Hampir telat. Orang yang menyebalkan. Kalau aku ketemu dia, aku harus mencabik-cabiknya. Terima kasih, dah. Bagus. Permisi, apakah Nona Li Wenli ada? Ah, saya. Wakil Presiden sedang menunggu Anda. Wakil Presiden, dia datang. Halo Wakil Presiden. Saya Li Wenlin. Itu kamu. Itu kamu. Kamu adalah Wakil Presiden di sini. Oke. HM taruh barang-barangnya. Apa yang disembunyikan? Melamar pekerjaan. Nona Li. Tidak ada yang memberitahumu untuk melamar pekerjaan, berpakaianlah rapi. Hei, ada apa denganmu? Jatuh ke kubangan lumpur. Itu dia. Aku dibunuh oleh seorang nekat. Tahukah kamu, orang nekat ini bukan orang nekat biasa. Dia bisa menentukan apakah kamu bisa bekerja di sini atau tidak. Aku punya mata. Aku tidak akan terlihat seperti orang nekat itu. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Lalu tahukah kamu, orang nekat itu dari pagi sampai sekarang sudah mewawancarai 5 atau 6 orang yang berpakaian lebih baik darimu, dan seorang gadis yang bersikap lebih elegan darimu? Lalu kenapa? Jadi karena kamu berdiri di sini melamar pekerjaan, tidakkah kamu pikir kamu harus meminta maaf kepada orang nekat ini? Meminta maaf? Tidak mungkin. Aku kasih tahu, kamu tidak perlu mempekerjakan aku lagi. Aku akan memecatmu dulu dah. Kamu. HM. Ada wanita seperti itu di dunia ini. Iya. Nona ini, bukan orang yang kamu temui pagi ini kan? Ya, itu dia. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Aku belum pernah melihat wanita itu berbicara seperti itu padaku sebelumnya. Hahaha, itu benar-benar menyebalkan. Pepecat bosmu bahkan sebelum kamu mulai bekerja. Ini benar-benar menyenangkan. Tetesan apa? Kakak. Wenling, kenapa kamu menangis? Aku. Bagaimana kamu bisa mendapatkan gaun ini? Kakak. UPS Jangan jadi kakak dikiri dan kakak dikan. Kamu bicara apa? Apa yang terjadi? Pekerjaan tidak dipesan. Oh, tidak masalah, cari lagi saja. Masih ada lagi. Tunggu sebentar. Kenapa kamu tidak kembali ke kantor? Tahu. Segera datang. Kakak akan kembali ke kantor. Kakak sudah pergi. Kamu pulang saja. Kakak adalah aku. UPS pulang dulu saja.
Langit runtuh dan kakak menahannya. Bicara di rumah saja. Pulang, patuh. Pulang. Kamu mengajariku untuk tidak sombong. Santai saja. Tapi aku bertemu dengan orang seperti ini. Apa yang harus aku lakukan menurutmu? Aduh, sepertinya bosmu cukup marah. Dia sangat marah. Aku lebih marah darinya. Aku akan memberitahu. Aku memecatnya langsung di tempat. Siapa takut siapa? Nak, jangan lupa. Kamu adalah pelamar. Dia bosnya. Benar. Jujur saja Tante, meskipun wakil presiden ini sangat menjengkelkan, tapi sebenarnya aku menyukai pekerjaan itu. Apalagi aku juga menerapkan apa yang telah aku pelajari. Apa yang bisa dilakukan kemudian? Maka cari lagi. Siapa yang peduli? Oh, kamu masih muda dan baik hati. Paman Gesi Cucumber, kamu sudah kembali. Kembali. Wan Ling. Kakakmu sudah menceritakan segalanya tentangmu. Jangan khawatir. Jadilah anggota perusahaan itu saja. Aku tidak tahu barangnya tanpa visi, oke? Kamu lelah? Baiklah. Haha, kalau begitu aku pulang dulu. Aku pulang dan masak dulu. Jadi kalian berdua yang jaga kios di sini? Baiklah, ayo pergi. Yao Hui. Ini Wan Ling? Sedih. Pacok dia dengan baik. Aku akan. Oh sayang. Sayangnya tidak ada ombak hari ini. Kalau tidak aku akan mengajakmu mengejar ombak. Masih mengejar ombak. Kamu tidak merasa tertekan dan masih bahagia di sini. Bagaimana bisa ada? Aku beritahu kamu, aku akan datang ke rumah besok pagi. Kyoyakin Senjata. Beritahu dia bahwa dia ditangkap. Ditangkap. Apa tuduhannya? Mengganggu adik dari perawat polisi rakyat. Menghalangi proses hukum. Bagaimana bisa ada tuduhan seperti itu? Oh sayang. Tampaknya tidak ada tuduhan seperti itu. Kalau begitu tuntut dia, karena melanggar peraturan lalu lintas. Hei, ini bisa. Dia berkendara keliling. Ya? Jangan marah. Wan Ling, kamu tahu tidak? APA yang diajarkan oleh Pine surat lot kepada kita. Hei, aku tahu apa yang akan kamu katakan. Laut memiliki banyak anak. Ini adalah kerang-kerangnya. Mereka tidak mau pulang. Saya bisa menghafal ini sejak lama. Salah. Kakak yang akan saya bicarakan hari ini, bukan laut tapi ombak. Ombak. Oke. Lihatlah ombaknya. Satu maju satu mundur. Apa yang dia ajarkan pada kita? Apa yang diajarkan? Maju dan mundur. Maju dan mundur. Oke. Wan Ling. Bagaimana dengan pembuat ombak? Jika laut masuk kita akan mundur. Bagaimana dengan laut yang surut? Kita masuk. Jadi satu maju satu mundur. Game ini, untuk bermain dengan baik. Agar kita tidak ditelan oleh laut. Mengling. Hidup seseorang. Itu waktu yang lama. Kakak saya yakin pasti ada yang baik. Pekerjaan yang cocok untukmu menantimu. Jadi jangan khawatir, mengerti? Saya mengerti. Hahaha. Han Sheng sudah makan. Bersiap untuk makan. Oke. Lebih dari 20 tahun. Untuk pertama kalinya. Kamu tidak akan meninggalkan rumah kami. Garmin. Apakah menurutmu ada ruang untuk penyesuaian dalam lukisan ini? Bagaimana kabarmu? Saya rasa teksturnya kurang. Apakah kamu sudah memutuskan kandidat untuk Nie Zoo Public? Saya punya mata. Saya tidak akan terlihat seperti orang nekat itu. Tanpa mata. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Saya tahu kamu pikir PR itu penting. Jika menurutmu kandidat sebelumnya tidak cocok, kita akan mencari orang lain. Saya akan memberitahu kamu tidak perlu menggunakan saya lagi. Aku akan memecatmu dulu. Selamat tinggal. Apa kabar? Aku rasa tidak. Ayo makan lagi, terima kasih. Ayo makan ikan. Hei, apa yang kamu lakukan? Piringku hampir menumpuk seperti gunung. Kamu dibully di luar. Kamu harus mendapatkan kehangatan saat pulang ke rumah. Hahaha, ini. Paman Han Sheng, jangan khawatir. Tidak mudah untuk membuliku. Yah, kalau begitu makan lebih banyak. Apakah kamu punya kekuatan untuk bertengkar seperti ini?
Halo. Yah aku. Mau aku pergi wawancara lagi besok? Aku akan memikirkannya. Apa yang ingin kamu pikirkan? Suruh dia datang. Yah. Wakil Presiden kita sangat ingin kamu datang. Tergantung perasaanku besok. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang tergantung suasana hatinya. Tergantung suasana hati Ham. Kamu bilang wanita ini tidak menyebalkan? Tergantung suasana hati. Ya siapa dia pikir dirinya? Apa itu? Sudah seperti ini. Kamu benar-benar menyuruhku pergi wawancara besok? Aku tidak akan pergi. Ia berprinsip. Lagi pula kita juga mahasiswa terbaik dari sekolah ternama. Apa kamu masih takut tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Jangan pergi. Aku mendukungmu HM. Bibi, apa menurutmu aku harus wawancara besok? Apa pendapatmu? Bagaimana kesanmu tentang hotel itu? Hotel ini sebenarnya cukup baru. Ini akan menjadi hebat. Dan PR juga pekerjaan favoritku. Itu bagus, itu pekerjaan yang bagus. Tapi Bibi, kamu tidak tahu, wakil presiden itu benci sekali. Aku benar-benar ingin menembaknya dengan pistol biang-biang. Aduh, sudah berapa umur masih kekanak-kanakan. Kamu pasti punya. Aku akan bersikap rasional di mana orang lain tidak rasional. Mengapa kamu ingin memaafkan orang? Itu benar. Tapi ada pepatah yang mengatakan kamu harus memaafkan orang lain dan kamu harus memaafkan orang lain. Kamu lihat orang itu memanggilmu tadi. Dan menyuruhmu datang ke wawancara besok kan? Maka kamu harus memikirkannya lagi. Tapi tante, dia benar-benar keterlaluan. Kalau begitu mari kita beri dia kesempatan lagi. Beri dia kesempatan lagi. Ya, beri dia kesempatan. Tidur lebih awal. HMPH sepertinya dia merasa bersalah. Tidak berani datang. Nona Li, wakil presiden kami sudah menunggumu. Duduk. Jangan khawatir. Tidak ada jarum di kursi. Kalau aku takut, aku tidak akan datang dan duduk. Aku sudah membaca resumemu, belajar manajemen. Tepat sekali. Tahukah kamu, apa tugas utama hubungan masyarakat saat ini? Packaging citra, pengembangan kreatif. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Aku lihat kamu baru lulus, tidak ada pengalaman. Setiap orang sukses, semuanya dimulai dari kertas kosong, termasuk Bill Gates. Tahukah kamu siapa Bill Gates? Kamu terdengar besar. Itu karena aku percaya pada diriku sendiri. Itu saat kamu percaya pada dirimu sendiri. Mengapa aku harus percaya padamu? Serahkan pekerjaan itu padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Mengapa aku harus memberikan pekerjaanku padamu? Aku lihat sikapmu sombong. Dan wajah yang garang. Kamu tidak cocok untuk hubungan masyarakat. Apa yang kamu lakukan denganku hari ini? Kamu ingin tahu kemampuanku? Atau kamu mau menghinaku? Apa pendapatmu? Kalau kamu mau tahu kemampuan saya, serahkan pekerjaan ini padaku. Tapi kalau kamu mau menghinaku, maka akan kuberitahu, tidak ada pintu. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu berhenti saat kau suruh aku berhenti? Aku mencapai posisi ini di usia muda. Bisakah kamu tidak menghormati orang? Aku tidak menghina. Aku bukan orang seperti itu. Itu yang kau katakan dan lakukan. Lihat betapa mudanya kamu. Aku tidak percaya kamu bisa mengelola hotel ini dengan baik. Bagaimana kamu membiarkannya pergi? Biarkan dia pergi, aku bilang. Aku tidak akan pernah menggunakannya. Wanita seperti kamu dengan mulut kotor. Hei, kamu mengotori bajuku. Masih saja menggertak orang. Yang bermulut kotor adalah kamu. Apakah aku tidak punya saksi di sini? Biar ku beritahu sesuatu. Ikut aku nanti. Aku tidak akan pernah datang. Tidak jelas, tidak berpendidikan. Maaf, Tunggu sebentar. senior. Kamu bukan murid yang kuberi penghargaan di sekolah itu. Namanya Li Helin. Li Wenlin itu baik.
Oh iya Li Wenlin. Kamu ada di sini hari ini. Melamar. Melamar. Mr. Nie, sudahkah kamu melamarnya? Murid ini sangat hebat. Jangan jawab. Wali kota, biar saya yang jawab. Saya yang memecatnya pertama. Senang bertemu denganmu. Tapi maaf, aku akan pergi. Kembali kamu kembali. Li Wenlin ayah. Berhenti memanggilnya. Biarkan dia pergi, biarkan dia pergi. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu sok suci. Gadis yang sangat kasar. Aku akan menanganinya. Jun Chao, tolong kejar dia kembali padaku. Ayah yang baik. Apa kau tidak membuatku sulit? Aku bilang aku akan menanganinya. Nona. Tunggu sebentar. Manajer umum kami ingin mengundangmu naik dan berbicara baik-baik. Jika manajer umummu memintaku naik, aku akan naik. Mungkin ada kesalahpahaman. Manajer umum kami adalah seniormu. Dia adalah ayah dari wakil manajer umum. Nona Li, tolong bantu. Nona Li, tolong. Tidak ada pion. Nona Li Wenling. Ayahku ingin aku mempekerjakanmu. Senior. Kamu belum meminta putraku untuk mempekerjakanmu. Katakan saja kamu akan memecatnya. Tidak masuk akal. Cobalah saja. Aku percaya kamu berbakat. Aku tidak berpikir begitu. Tidak harus, tentu saja. Itu yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Senior, aku menerima posisi ini. Ide bagus. Alasannya karena aku percaya diri. Aku menerima tantangan. Aku ingin dia menyetujuiku. Oke. Manajer Jiaming, bawa Nona Li. Lalui prosedurnya. Nona Li, silakan lewat sini. Terima kasih, Pak. Untungnya aku di sini. Kalau tidak kamu akan melewatkan bakat yang baik ini. Jun Chao, hei. Bakat. HMPH. Ingin menerima tantangan. Aku akan menemani kamu sampai akhir. Apa yang kamu lakukan bersamaku hari ini? Kamu ingin tahu kemampuan saya? Atau kamu ingin menghina saya? Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu ingin tahu kemampuan saya, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi jika kamu ingin menghina saya, maka aku akan memberitahumu. Tidak ada pintu. Kak Wenling, Kenapa kamu di sini? saya sedang patroli. Bagaimana pekerjaanmu? Orang jahat itu. Dia ingin menghina saya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Jadi apa yang terjadi padamu? Saya sedang mengejar ombak sekarang. Mengejar ombak. Bukankah kamu menyuruhku untuk maju dan mundur? Sekarang aku merasa seperti mundur, tapi aku harus bertahan untuk maju. Oh, Pergi dulu. oke. Hei, kamu masih belum memberitahuku apa yang terjadi di tempat kerja. Hei, apa yang kamu buru-buru? Aku menikmati perasaan mengendarai angin dan ombak. Berapa harganya? Murni buatan tangan. Ini sepadan. Datang jauh-jauh. Buat lebih murah. Kemudian 30 nyonya lebih murah. Berhenti berteriak, itu cantik. Nyonya lebih murah. Oke, tunggu sebentar. 25, biarkan tamu menunggu. 2525 nyonya. 25 mm. Kamu suka? Aduh. Itu lancar kan? Aku berharap hubungan kalian berdua lancar. 25 adalah 25. Terima kasih. Bos kalian berdua baru saja datang ke sini. Oke. Terima kasih, datang sering-seringnya. Dah oke. Dah. Tante, tadi aku sedang melatihmu. Apa yang akan kamu lakukan jika tamu mengganggumu? Oh iya, apa yang harus aku lakukan jika tadi kehilangan uang? Sangat bagus, aku kasih nilai 100. Hahaha, Sangat senang.
Sepertinya pekerjaanmu hari ini berjalan dengan baik. Wawancaranya sukses. Jangan khawatir, jangan sedih. Hari ini aku dapat pekerjaan. Aku mulai kerja besok. Sudah kubilang, Wenling kecil kita pasti bisa menahan napas. Sebenarnya tidak lagi. Aku masih cukup besar. Tapi aku percaya suatu hari nanti, wakil presiden mana yang akan terkesan padaku. Berani-beraninya mengganggu Wenling kecil kita. Oke. Ayo semangat! Wah, cantik sekali. Kamu suka? Aku suka memakainya. Apakah kamu memberikannya padaku? Tentu saja aku membuatnya khusus untukmu. Tante, lihat betapa cantiknya bajuku. Benar sekali. Oke, sudah larut. Tidur lebih awal. Tidak. Tante, aku harus menyelesaikan rencana ini dulu baru bisa tidur. Kamu tidur dulu. Kalau begitu jangan terlalu lelah. Oh iya. Seperti apa orangnya wakil presiden yang kamu sebutkan tadi? Dia Wang. 2 tanduk di kepala, mata merah, gigi runcing, memakai jubah. Bukan itu setan? Hampir. Waduh, kamu harus hati-hati dengan setan. Tante, kamu salah. Setan dia yang harus hati-hati kalau menyentuhku. Garis itu. Kamu bertaruh perlahan-lahan. Oke. Ini dia. Ini rencanaku untuk begadang semalaman. Orang aneh sepertimu. Bagaimana ayahku bisa memperlakukanmu seperti bayi sebagai bakat? Hanya satu hasil yang bisa diambil. Dia semakin tua. Mataku tidak berfungsi. Kamu bahkan tidak melihat rencanaku. Tembakan ahli. Tahu jika ada. Lihat saja awalnya untuk tahu 369. Nona Li Wenling. Aku sangat menyesal. Aku mencari bakat PR di sini. Sangat jelas, kamu tidak memenuhi persyaratanku. Apakah masih kekurangan tenaga di counter Jiaming? Ya. Counter adalah wajahnya. Fase sepertimu di counter sangat cocok. Manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak bisa lebih tepat lagi. Tentu saja jika kamu tidak menerima. Ingin keberatan, aku keberatan. Kesan pertama yang diberikan hotel kepada pelanggan adalah counter, dan kamu membuat pelayan lini pertama menjadi fase. Aku benar-benar meragukan bahwa kamu benar-benar tahu cara menjalankan hotel. Apakah kamu sedang mengajariku? Tidak, aku memberitahumu. Sebagai operator, pertama belajar bagaimana menghormati karyawanmu. Itu saja. Terima kasih atas pengajarannya. Apakah kamu akan berhenti bekerja? Tidak, kamu tidak harus menghormati karyawanmu. Tapi aku sangat menghormati bosku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku akan melapor sendiri di counter. Apakah kamu masih membutuhkan bantuan khususmu? Garmin. Nona Li. Terima kasih Wakil Presiden. Nona Yu. Pernahkah kamu bekerja sebagai front desk sebelumnya? Tidak, kamu benar-benar hebat. Cukup satu klik. Terima kasih atas Kamu pujiannya. sibuk, aku duluan ya. Ada yang bisa aku bantu? Saya sudah reservasi di sini. Boleh saya lihat paspor Anda? Secepatnya. Terima kasih. Bagaimana dengan Wu Nyanzu? Ayo kita cari dia. Wakil Presiden kita ada di lantai atas. Ada apa? Suruh dia datang menjemput kita. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Tunggu sebentar ya. Apa artinya memotong? Halo Linda. Saya sedang menunggu kamu di lobi hotelmu sekarang. Jemput kami. Oke, saya akan menjemputmu selanjutnya. Permisi, boleh merokok di sini? Tidak mungkin. Saya sangat sensitif terhadap asap rokok. Karena jantung saya tidak baik. Saya sangat menyesal. Permisi, ini area bebas rokok. Tolong matikan rokoknya. Apa sikap mematikan?
Mematikan itu Permisi, maaf membuatmu menunggu. Oh, terima kasih banyak. Rina, kamu mau kemana? Unyanzu, kenapa kamu tidak menyambut kami di sini? Bisakah kamu mengatakan, tidak perlu begitu? Ada apa? Tanyakan padanya. Ayo pergi. Hei Linda, jangan pergi. Bagaimana kamu membuat temanku marah? Ada tamu di sini tadi, biarkan mereka merokok, itu saja. Tahukah kamu mereka adalah teman-temanku? Temanmu yang seharusnya lebih memikirkanmu, tidak merokok di lobi. Merusak citra hotelmu. Apa masalahnya dengan kamu dan aku? Apa aku melakukan kesalahan? Bukan tugasmu seorang staf kecil untuk melakukan hal yang benar. Bosku yang punya kata akhir. Kamu bahkan tidak bisa membuat vas. Aku bilang ini bukan vas. Dan aku melakukannya. Apakah itu yang harus dilakukan setiap karyawan yang baik? Kamu pasti ingin bekerja di hotelku kan? Kecuali kamu memecatku. Aku tidak punya hak untuk memecatmu, tapi aku bisa membuatmu mengganti seragammu. Ini terlalu berlebihan. Apa yang harus dimarahi? Membingungkan. Apa yang terjadi? Kamu tahu VP gila itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia ingin aku menjadi tukang sampah. Ini terlalu berlebihan. Pembersih. Tapi kamu jelas tidak melamar pekerjaan ini. Jadi dia jelas ingin aku terlihat baik. Dia jelas ingin aku pergi. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Ini terlalu menipu. Ya, Hei, tidak apa-apa, ini hal besar. Bisakah kita tidak menemukan pekerjaan baik dengan syarat kita? APA kamu tidak merah. Tidak marah lagi. tapi Paman Haisheng, jika aku berhenti bekerja, aku akan sedih. Kamu sudah bekerja keras membesarkanku selama lebih dari 20 tahun. Aku akhirnya lulus sekarang. Aku ingin menghasilkan uang yang baik dan menghormatimu. Tapi aku selalu membuatmu khawatir. Oh, aku sangat malu. Mengapa kamu masih menangis? Berhenti menangis, oke. Jangan menangis baik-baik. Hei gadis bodoh. Mengapa kamu berpikir seperti itu? Paman Haisheng tidak pernah ingin kamu membalasku. Tapi aku ingin. Aku meninggalkan orang tua kandungku segera setelah aku lahir. Kamu seperti orang tua kandungku. Aku benar-benar ingin membalasmu dengan baik. Aduh, oke. Jangan menangis. Ah, sudah besar ya. Masih seperti anak kecil, hahaha. Nak, aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Kamu lihat, Bibi ingin kamu bahagia dan senang. Sekarang hal-hal sudah terjadi. Kamu harus mencari cara untuk mengatasinya. Benar kan? Apa yang harus aku lakukan? Kamu bisa membantuku sepenuh hati setelah lulus. Jangan khawatir, apa yang bisa dia lakukan? Sama seperti ibunya. Hanya merayu pria. Bibi, apa yang harus kulakukan tentang ini? Nak, ketika aku seumuranmu, pernah mengalami hal yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu mengatasinya? Jangan hanya sedih. Beranilah untuk menghadapi. Tunjukkan kekuatanmu. Buat terkesan mereka yang mengganggumu. Jadi apa maksudmu? Kamu membuatku memakai seragam ini. Hanya kamu yang bisa memutuskan. Aku akan memberitahumu. Bukan urusanmu seorang staf kecil untuk melakukannya dengan benar. Bosku yang punya kata akhir. Kamu hampir tidak bisa membuat vas. Jika kamu pergi, siapa takut siapa? Apakah kamu bekerja dengan baik akhir-akhir ini? Ya. Sejak hari aku membawanya ke makam ibunya. Setelah beberapa percakapan, aku menemukan bahwa dia jauh lebih dewasa sekarang. Jauh lebih stabil. Jangan sebut hal-hal tidak menyenangkan di pagi hari. Lagi pula dia sudah mati. Tidak ada bedanya. Yang penting kita membaca leluhur untuk kebaikan kita sendiri. Bukan nenek. Selamat pagi ayah. Pagi,
Hikazawa, ayahmu memuji kerja kerasmu. Sungguh terima kasih ayah. Niezuo. Gadis SD-ku baik-baik saja kan? Lumayan. Oke. Tentu saja tidak buruk. Bakat yang luar biasa. Kalau aku tidak datang tepat waktu kamu pasti sudah melewatkannya. Benar kan ayah? Ayah selalu benar. Niezu ada delegasi Eropa hari ini. Untuk menginap di hotel kita. Apa perlu persiapan khusus? Bagaimana dengan orangnya? Siapa? Selamat pagi Nona. Selamat pagi Wakil Presiden. Wah, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu dipindahkan dari Departemen Humas ke meja depan olehku, dan sekarang di ruang depan. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Kagum. Pria bisa fleksibel. Pria. Oke. Itu seorang pria. Hahaha. Wanita memegang separuh langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu punya penampilan abad 21. Tapi di dalamnya masih pemikiran lama abad 18. Pria yang tidak mampu menghargai wanita. Oh maaf, tempat yang kamu tempati sangat kotor. Hei, biar aku bersihkan. Kamu ngapain? Minggir, maaf. Kamu ngapain? Aku benar-benar sibuk hari ini. Kamu tahu kualitasmu sangat buruk. Sang Ming, apakah Departemen Kebersihan Hotel kita hanya bertanggung jawab membersihkan lobi? Jadi kamu mau dia membersihkan di mana? Bagaimana menurutmu? Suruh aku bersihkan, aku akan melakukannya. Aku tidak takut bau atau kotor. Lihat apa yang bisa kamu lakukan denganku. Suruh aku bersihkan, aku akan melakukannya. Aku tidak takut bau atau kotor. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Halo. Kamu di mana? Aku menunggumu di datang. Kakak. Hei, kenapa kamu di sini? Hei kamu. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Bukannya kamu di PR? Ini juga termasuk public relations. Bagaimana? Kelihatan bagus kan? Kamu ngomong apa sih? Apa kamu dibully? Kok bisa? Tidak mungkin kamu pasti dibully karena berpakaian seperti ini. Siapa yang membawaku ke dia? Hei kakak, kamu cari apa? Interogasi orang. Kakak Nana. Bukannya kamu yang mengajarkanku cara maju mundur? Aku akan mundur begitu ada tekanan. Aku tidak rela. Aku memilih untuk tetap jika dipaksa mundur. Apa ayah dan tante sepadan? Oke, ngerti. Hei oke aku akan pergi. Kakak jangan khawatir. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku akan menyerah. Hei kamu pakai seragam. Perhatikan penampilan. TAPI. Tripod. Kakak pergi kerja. Pergi, aku baik-baik saja di sini. Benar-benar pergi. Kalau begitu kamu ingat ya. Kalau kamu dibully kamu harus telepon aku dengar? Aku ngerti. Kakak sudah pergi. Li Wenling. Hei, Haha. senior yang baik. Hei. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Bukannya manajer umum yang menyuruhku berpakaian seperti ini? Anak itu lagi. Ganti baju saya. Kenapa kamu tidak mendatangi saya? Sebenarnya senior ini masalah saya sendiri. Sepertinya dendammu tidak kecil. Sebenarnya kita tidak bisa bicara tentang dendam. Bagaimana dengan hotel ini? Saya adalah manajer umum. Dia adalah wakil presiden. Anak saya sudah sukses sejak kecil. Rumah punya Zuin. Tidak bisa tidak sembrono. Jangan khawatir tentang itu. Tapi anak ini mengganggumu selama ini. Saya tahu semuanya.
Saya tidak menyangka kamu cukup toleran. Itu karena saya tidak yakin. Katakan padaku, bagaimana keadaan keluargamu? Ibu saya meninggal saat melahirkan saya. Dan ayah saya pergi ke laut. Dia juga meninggal di laut tidak lama kemudian. Jadi, kamu adalah yatim piatu. Tepat sekali. Tapi, saya punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tua saya untuk merawat saya. Untuk saya belajar. Tidak mudah. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan ini? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Saudara Mianzu tenang. Kami sedang mencari seseorang. Banyak bakat kan? Ham, lihat. Saya ingin memberinya kesempatan, tapi lihat dia. Hahaha. Ayah ini Tuan Nie. Ini asisten baru saya. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, saya tidak bisa mempekerjakan asisten khusus. Tidak mungkin. Siapapun bisa. Tidak hanya dia. Kenapa dia tidak bisa? Dia memiliki pendidikan yang baik, konsep yang bagus dan baru saja memberikan saya kelas hubungan masyarakat. Apa yang kamu butuhkan untuk hubungan masyarakat? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling, saya tidak sering datang ke sini. Dari sekarang kamu akan langsung bertanggung jawab melapor ke saya. Kamu juga melakukan PR. Oke. Tidak. Li Wenling tidak boleh bekerja dengan saya. Saya yang punya kata akhir atau kamu? Sudah diputuskan. Li Wenling, saya tidak tahu bagaimana kamu menipu ayah saya, tapi biar saya kasih tahu sesuatu. Selama saya masih di sini satu hari pun, kamu tidak akan bisa hidup enak. Kalau kamu berani menyentuhnya, setidaknya dengan izin saya. Ayah, tidakkah kamu mempermalukan saya? Kamu dengar apa yang wakil manajer umummu katakan. Tapi jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir. Jiang Ming, bukankah kamu menghubungi galeri? Kapan kamu akan datang? Saya sedang menghubungi. Oke, cepat ya. Oh, jadi apa? Wenlin, kita cukup luar biasa. Hanya dalam beberapa hari. Dari petugas kebersihan menjadi asisten khusus manajer umum. Saya hebat. UPS tidak mudah. Tentu saja ya. Kamu harus mengatakan itu tentang Wenling. Hanya beberapa hari. Dari PR ke petugas kebersihan, hahaha. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apa maksudmu? Oh, apa maksudmu dengan kamu? Bayar saya kasih tahu. Kalau kamu tidak beruntung bertemu orang mulia, bayar saya kasih tahu. Saya tidak akan melepaskan manajer kecil itu. Biarkan dia mengintimidasi kamu seperti ini. Wenling, kamu sudah memutuskan apa yang akan dilakukan di pekerjaan barumu. Oh benar, pelatihan budaya. Ada apa denganmu? Kamu bisa berdiskusi dengan Bibi Cihui. Dia sangat berpengetahuan. Saya pasti bisa memberikan saran yang baik. Pohon Tripang, bolehkah saya bertanya juga? Tanya saya. Oh, apa yang saya tahu selain memancing? Hahaha, ayah kamu terlalu rendah hati. Aduh, tahukah kamu apa lagi yang bisa dilakukan ayahmu? Hahaha. Saya memang punya sedikit saran. Bibi kamu bilang sebagai karyawan. Untuk menghemat modal bos. Apakah ini penting? Hemat modal. Ya, menghemat modal. Manager Wu, kamu bilang lukisan-lukisan ini digantung di promenade MU. Kualitasnya salah. Hahaha. Apa yang kamu katakan benar. Hahaha, tapi jangan khawatir. Galeri saya. Tidak ada yang lain. Ini lukisan terkenal, haha. Saya membawa 2. Saya akan memilih untukmu. Pilih sampai kamu puas. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, hei. Manajer umum. Oh ayah. Kenapa kamu di sini? Saya tidak yakin, jadi lihatlah. Haha, manajer dong. Hello, hello. Nama keluarga saya Ju. Mohon bantuannya. Galeri antik. Apa ini? Oh ayah. Saya pikir gambar-gambar di lorong kita tidak berkualitas baik. Saya ingin menggantungnya, jadi silakan datang dan lihat khususnya Bos Ju. Apakah ini perlu? Tentu saja perlu. Oke. Wenling, menurutmu gimana? Ayah, kamu nggak perlu tanya dia. Dia nggak ngerti. Orang punya wawasan.
Bel pintu yang kamu bilang. Aku pikir kalau mau memperbaiki setiap sudut hotel, dan itu benar. Tapi investasi dan pengembaliannya harus masuk akal. Oke. Itu bagus banget. Nah, Nianzu Wenling setuju dengan jumlah karya seninya. Kamu bisa apa? Maksud kamu apa? Dia nggak setuju. Aku belum bisa ngegantung. Kenapa gitu? Apa kenapa? Dia asistenku. Dia harus lapor langsung ke aku. Ayah, Ingat. Investasi dan kompensasinya harus masuk akal. Wenling bilang, kamu harus dengar. Abang Jin bawa aku ke pintu. Aku ada urusan lain. lihat kamu. Ayahku bilang apa? Aku harus minta izin dia buat ngegantung lukisan. Itu lucu. Bos Ju, kalau ada yang mau bilang langsung aja. Aku harus ngegantung dia. Oke. Banyak hal bagus buat dibicarain. Ayo kita apresiasi dulu. Nona Li, menurutmu ini cukup? Nggak cukup terus terima. Baik. Akuntan bilang kwitansi cuma valid kalau kamu tanda tangan. 250 juta. Kamu mau habisin 250 juta buat beli lukisan buat digantung di koridor? Betul. Aku nggak akan pernah tanda tangan kalau nggak tanda tangan. Nggak tanda tangan haha. Kalau nggak tanda tangan kamu bakal dipecat. Kamu bisa jadi bos. HMPH. Berikan saya minuman. Liu Ma membawa anggur. Jadong berhenti minum. Kamu sudah cukup minum hari ini. Tidak bisakah kamu melihat tidak ada anggur? Berikan saya anggur, berikan saya anggur. Jadong? Yupes, kamu tidak bisa minum lagi, nak. Ibu, biarkan saya sendiri. Biarkan saya meminumnya. Ketika saya bangun, kata-kata memenuhi kepala saya. Kamu biarkan saya minum. Kamu biarkan saya minum. Saya lupa kata-kata ketika saya mabuk. Kalau tidak ketika saya bangun. Apakah kamu tahu betapa sakitnya hati saya? Mengapa begitu? Mengapa kamu tidak bisa melupakannya saja? Saya tidak bisa melupakannya. Saya tidak bisa melupakan, saya benar-benar tidak bisa melupakan. Liu Ma, mengapa kamu masih berdiri? Berikan anggur. Berikan anggur Ma Liu. Oke, berhenti bertengkar. Liu Ma memberinya minuman. Kosakata. Liu Ma, kamu bilang itu selama lebih dari 20 tahun. Jadong mabuk setiap hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Akan lebih baik jika dia memiliki wanita di sampingnya. Wanita, saya juga berpikir begitu. Tapi selama bertahun-tahun, siapa yang dia sukai? Nyonya tua, saya lebih baik pergi dan mengantarnya ke bar dulu. Oke. Nenek. Dia kembali. Nenek ayah saya. Dia sangat tidak hormat kepada saya sekarang. Aduh, ada apa? Apakah kamu tahu? Dia menyewa seorang wanita untuk menjadi asisten khususnya. Apa itu asisten khusus? Seperti Xiaomi. Lupakan saja. Tapi dia telah memperbesar otoritas ini hingga ekstrim. Ayah saya tidak hanya membiarkannya mengawasi saya. Apa yang saya lakukan harus disetujui olehnya. Apa ini tidak bisa dijelaskan? Bukankah ada hal seperti itu? Oh, Nenek. Kamu masih tidak percaya padaku. Ah, tidak. Nenek hanya berpikir.
Seperti apa gadis itu nantinya? Jujur saja gadis ini tidak buruk rupanya. Tapi dia galak. Oh. Bagaimana ayahmu memilihnya? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. UPS, jangan khawatir. Ayo, ayo, ayo. Kamu ceritakan secara detail peristiwa ini. Ceritakan pada nenek, bicarakan. Aku kesal. Hei, dia melamar ke perusahaan kita. Yang pertama memecatku, tapi hanya memecatku. Ayahku membawanya kembali. Apa ini jelas-jelas tidak menghargai aku? Gila-gila. Hei, ayahku gila. Aku menolak. Ayah kamu tidak bisa membiarkan orang luar menutup hotel kan? Aku hanya mempercayainya. Hei, Jiadong, mengapa kamu begitu percaya pada gadis itu? Ibu. Jika kamu benar-benar bertemu dengannya, jika kamu punya kontak dengannya, kamu akan mengerti mengapa aku sangat menyukainya. Sangat mempercayainya. oke. Nice, kamu dengarkan aku baik-baik. Hotel ini bukan mainanmu. Aku ingin melihat hasilnya. Li Wenling, dia, tidak karena kamu adalah wakil presiden, menghabiskan jutaan untuk itu, beberapa lukisan untukmu. Keindahan budaya. Dia tidak melakukan kesalahan. Aku akan memberitahumu. Aku menggunakannya dengan benar. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Sebaiknya berusaha lebih keras. Kasih aku pekerjaan yang beneran. Kalau enggak aku bakal kasar sama kamu. Nenek, kamu dengar aku nggak? Kenapa kamu diam aja? UPS, biarkan nenek yang ngerti sendiri. Nenek, Cuma tahu buru-buru. Jangan khawatir nenek, nggak bakal biarkan kamu dirugikan. Nih, Kamu baru aja lihat jumlah air setelah taruh botol air. Jangan remehin botol air ini. Kalau hotel kita, setiap toilet ada botol air ini. Terus setiap tamu dan karyawan pakai 4-5 kali sehari. Bisa hemat air berapa banyak tuh? Kamu ngerti nggak? ya oke. Oke. Halo Bulan. Oke. Manajer Shi, kesini oke. Dia asisten baru. Ya? Aku nunggu dia di kafe. Panggil dia kalau udah selesai. Nenek baik. Oke. Duduk. Makasih. Anakku bilang dia sangat suka sama kamu. Dan aku sangat percaya sama kamu. Wali kota bilang gitu. Dia juga bilang setelah aku ketemu kamu, kamu bakal merasa sama kayak dia. Nenek, Panggil aku tante aja. Haha? Siapa lagi di keluargamu? aku nggak punya orang tua. Jadi kamu yatim piatu? Ya, tapi aku masih punya om dan tante. Mereka semua baik sama aku. Mereka kerja apa? Tinggal di dekat laut. Meskipun sulit, tapi kita bersenang-senang. Oke. Maka kamu beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Bahkan di tempat kerja aku akan bertemu senior yang sangat baik padaku. Oke. Kamu tinggal di mana sekarang? Paman mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di dekat laut. Pantai? Oh. Pergi pulang kerja setiap hari. Apakah itu tidak melelahkan? Oh ya, tapi tidak masalah. Pindah? Kamu pindah kemana? Menginap di hotel? Nenek ini. Oke. Maksudku Bob. Mama ini tidak baik. Apa yang salah? Tinggal dekat juga nyaman untuk bekerja. Ini. nenek. Hei, Nenek, kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. apa yang kamu bicarakan? Orangnya tidak seganas yang kamu katakan. Dan sangat mampu. Mampu Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu aku pikir. Nyonya, aku ada urusan. Mari kita bicara pelan-pelan. Aku pamit dulu. Apakah itu kesepakatan untuk pindah?
Ah tidak. Bibi, masalah ini. Aku akan berdiskusi dengan Paman dan Bibi sebelum menjawabmu. Baik? Tidak ada yang perlu dirundingkan. Apakah sudah diputuskan? Oke. Haha, Oh nenek. Kenapa kamu biarkan dia pindah ke sini? ops, itu juga bakat sih. Tentu saja kamu harus merawatnya. Aku tidak perlu dia terlalu peduli. Oke, nenek jarang-jarang ke hotel. Tidakkah kamu ingin mengajak nenek jalan-jalan? Bukannya kamu baru bilang ingin menggambar. Ya, aku akan mengantarmu ke sana, oke? Laporkan ke Hui. Ayo. Pak Direktur, apakah Anda mencari saya? Saya mencari Anda. Saya sedang melihat data semua orang di kantor. Sudah lebih dari setahun. Anda menangkap paling banyak penjahat. Ah tidak. Pak Kepala saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Melakukan bagian saya. Haha Yao Hui. Saya pikir Anda harus naik tingkat. Pak Direktur. Saya pikir Anda harus mendapatkan pelatihan yang lebih khusus. Terlibat dalam penyelidikan beberapa kasus besar. Apakah Anda mau? Pak Kepala saya akan melakukan yang terbaik. Bu Liu. Jadong tidak akan pulang untuk makan malam hari ini, ya? Nyanzu juga tidak akan pulang. Nyanzu menelepon untuk mengatakan bahwa keponakannya ada acara. Hei, sepertinya keluarga ini benar-benar akan berubah sedikit. Nenek kamu bilang padaku, Jadong suka seorang gadis di restoran. HM? Dan itulah yang saya maksud dengan perubahan. Jika dia bisa membuka hatinya, itu akan baik. Oh ya, selama bertahun-tahun, saya tidak tahu berapa banyak usaha yang nenek lakukan untuk keluarganya. Berapa banyak gadis yang diperkenalkan. Hasilnya keluarga mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya menyukai seorang gadis. Nenek. Tapi jangan terlalu antusias. Sebelum kamu mengacaukannya lagi. Oke. Bu Liu. Kamu cukup benar. Bagaimana bisa kamu minum alkohol tanpa makan? Aku belum bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan. Anak. Ibu pergi ke hotel hari ini. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Oke, pergi ke hotel sesekali. Dan coba tebak. Ibu melihat gadis itu. Tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wenlin, apa yang dia lakukan? Dia memanggil staf. Isi semua toilet hotel dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah itu tidak akan membilas dengan baik? Aku mencobanya. Tidak sama sekali. Cerdas dan perhatian. Aku benar-benar tidak salah melihat orangnya. Ngomong-ngomong, gadis itu sepertinya tinggal jauh. Jadi aku menyuruhnya menginap di hotel. Ibu. Bagaimana bisa ibu tiba-tiba begitu perhatian? Oke. Hotel cucunya. Sesekali bisakah aku melakukan sesuatu untuk staf? Hahaha. Ibu benar. Wenling ini menginap di hotel. Aku juga akan lebih dedikasi pada perusahaan. Kamu juga bisa membantuku mengawasi Nianzu lebih banyak. Ya. Nanti, dengan gadis yang baik di sampingmu untuk membantumu. Bisakah kamu minum alkohol lebih sedikit? Aku akan mencoba yang terbaik. Hahaha. Apa? Apakah kamu pindah ke hotel? Apakah itu pantas? Paman Haisheng. Zihui, bagaimana menurutmu?
Oke, Ayah aku kembali. Oh, Tante. Wenling kebetulan ada di sana. Aku punya kabar baik untukmu. Aku sudah naik pangkat. Dan setelah latihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa kasus besar. Kasus kriminal. Lihat aku beli makanan untuk kita semua merayakan. Kenapa wajahmu kaku begitu? Apa yang terjadi? Adikmu pindah ke hotel. Sungguh. Apa yang sedang terjadi? Wenling beritahu kakakmu. Biarkan dia memberi pendapat. Sepertinya begini, apakah itu hotel? Kasih aku kamar, biarkan aku pindah ke sana. Bukan itu bagus. Apa yang bagus? Adikmu tidak pernah keluar rumah. Ayah sekarang sudah berbeda. Bagaimana dengan Wenling, dia sedang bekerja? Kamu perlu tahu, bagaimana dengan perjalanan ini? Butuh waktu untuk bolak-balik. Ya, itu yang aku pikirkan. Kalian berdua berhenti bicara. Dengarkan apa yang bibimu Cihui katakan. Ya tentang ini. Lebih baik dengarkan pendapat anak itu. Katakan padaku. Kamu tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Pekerjaan ini seperti ayah dari bos kecil itu. Aku dapatkannya. Haruskah aku bekerja lebih keras? Mendapatkan persetujuan semua orang. Ya, itu benar. Bibi, bukankah kamu mengajariku ini? Oke, Dan jika aku pindah ke sana, aku tidak hanya bisa menghemat waktu perjalanan, aku bisa lebih fokus untuk mencari tahu apa yang terjadi di seluruh hotel. Cukup, Adio. Kata-katanya bagus. Tapi apakah aman bagimu pindah ke sana sendirian? Aman siapa yang berani menggertak adikku? Ya, siapa yang berani mengganggu adik polisi ini? Hahaha. Zihui, menurutmu gimana? lihat anak-anaknya sudah siap semua. Ayo kita lakukan saja. Terima kasih Tante, hahaha. Ayah jangan khawatir. Lakukan dengan baik. Hei, ayo. Makan. UPS aku sudah naik level. Aku naik level. Oh, naik level. Yang ini milik kakek Shiraishi. Yang ini milik Su Beihong. Nenek. Tapi keduanya adalah lukisan terkenal. Ya, bagaimana kamu bisa memilikinya? Hei. Kakekmu dulu juga berasal dari keluarga miskin. Kemudian setelah drama itu dirilis, aku sangat suka menggambar. Terutama yang selektif. Dia tidak terlalu baik saat mengumpulkan lukisan-lukisan ini. Sekarang itu hal besar. Ahum, kamu bawa ke hotel besok. Biarkan dirimu tidak marah. Terima kasih, Nenek. Tapi aku marah. Mengapa ayahku harus membuatku mendengarkan Li Wenling itu? Ayahmu juga punya alasannya. Aku melihat alasannya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Itu saja. Kamu tidak akan mengerti untuk sementara. Oke. Ingat untuk menggantungnya besok. Oke. Hei. Nenek, kamu tidak akan merasa berat kan? Hahaha, apa yang harus ditahan? Mayoritas tubuh nenek sudah di tanah. Lagi pula ini semua nantinya akan menjadi milikmu. Haha, Nenek sangat baik, hahaha. anak baik. Oh iya, Nenek, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ibu saya seperti apa? Lupakan saja itu. Kenapa kamu tidak pernah menyinggungnya lagi? Nenek, setiap kali aku bertanya, kamu tidak pernah menyinggung. Aku sudah tanya ayah, ayah juga tidak menyinggungnya. Jangan tanya Liu Ma. Kenapa begitu? Tidak ada alasan. Sudah malam, semuanya istirahat dulu. Hei, Apa ibu saya wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayah tidak akan merindukannya. apa yang baik? Istirahat dulu. Hei, Nenek. Bibi, kenapa kamu terus memandangiku seperti itu? Bibi terus berpikir. Berpikir tentang pertama kali aku melihatmu. Kamu lapar dan menangis. Kakakmu yang membawamu ke Bibi Mei untuk minum susu. Bibi, bukankah aku besar minum susumu? Ya, waktu itu memang ada susu tapi
Anakku sudah tiada. Kamu minum semua susunya. Bibi, aku tidak tahu kenapa. Aku merasa seperti mengambil keuntungan dari anakmu. Aduh, aku tidak berani bilang begitu, nak. Justru bibimu yang mengambil keuntungan darimu. Lalu melihatmu yang kecil itu. Aku tiba-tiba merasa seperti seorang ibu. Meskipun anakku sudah tiada, tapi terima kasih ibu. Biarkan kebanggaan seorang ibu ini untukku. Dan kamu memberikannya padaku. Keberanian untuk hidup. Bibi, tolong jangan bilang begitu. Nak. Begitu cepat waktu berlalu. Secepat kilat lihat. Bayi kecil yang dulu menangis wu. Sekarang sudah jadi cantik. Gadis yang begitu bijaksana. Burung kecil itu sudah besar. Sayapnya keras. Bagaimanapun juga dia akan terbang. Bibi, tempat tidur ini kosong juga. Bibi, aku tidak akan pindah. Aku tidak akan pergi ke hotel. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin tidur denganmu setiap hari. Aduh, bagaimana mungkin? Nak, kamu akan tumbuh besar suatu hari nanti. Kamu akan bertemu dengan orang yang kamu cintai. Membentuk sebuah keluarga. Bibi, tempat tidur ini bagaimanapun juga akan kosong. Tidak. Aku masih ingin kembali dan berbagi tempat tidur yang sama denganmu. Baiklah. Bibi menyebutmu untuk sering kembali dan menjejali tempat tidur ini bersamaku. Dan dengarkan saja kamu berkicau seperti burung, mengobrol denganku, Bibi. Aku telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bibi, aku bertemu seorang pria yang sangat dia cintai. Bagaimana dia tampan? Bagaimana hebatnya? Bibi, baiklah. Berhenti bersikap seperti anak kecil. aku akan merindukanmu. Aku mengerti. Harus berbuat baik. Tenangkan bosmu. Dia memberimu hotel ini. Ayo. Ayo.